Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Siska Wahyuningtyas Retno Wulandari. Oke, apa kabar semuanya para pejuang perguruan tinggi ya? Tentunya ini semakin mendekati untuk pendaftaran di jalur rapot nanti di awal tahun, mulai Januari ke depan. Tentu saja kalian akan sudah disibukkan dengan pendaftaran jalur rapot. Nah, di sini teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan jalur masuk SBUB Undip. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bagi yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notif ketika saya memberikan informasi terbaru gitu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sebenarnya jalur SBUB Undip itu jalur seperti apa sih gitu ya? Jalur SBUB Undip itu merupakan jalur rapot dan dia bibit unggul dan untuk khusus jenjang sarjana begitu. Oke, lalu persyaratannya seperti apa? Nah, persyaratannya terdiri dari beberapa hal di sini. Yang pertama adalah lulusan 3 tahun terakhir teman-teman. Sama ya seperti UTBK, juga 3 tahun terakhir, jadi di tahun 2020, 2021, dan 2022. Nanti dari SMA ini bisa, MA, SMK juga bisa. Oke, selanjutnya memiliki nilai rata-rata rapot itu per semesternya teman-teman itu nilainya 70 dalam skala 10. Memenuhi ya. Nah, selanjutnya adalah lulus ujian sekolah. Nah, tidak pernah tinggal kelas. Dan pilihan program studi sesuai dengan persyaratan asal dari sekolah teman-teman, apakah dari SMA atau MA, SMK begitu disesuaikan. Selanjutnya, nah caranya gimana buat daftar itu ya? Langkah pertama teman-teman peserta di sini membuat user pendaftaran menggunakan email. Jadi teman-teman harus memiliki email ya. Dan di sini nanti langsung bisa klik di sini ya. HTTPS ini pendaftaran Undip. Nah, itu langsung akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman diminta untuk registrasi terlebih dahulu, pembuatan akun. Dan di sini nanti sudah ada penjelasan ketika teman-teman pengen tahu program studinya apa saja, tata cara, bagaimana untuk mendaftarnya, semuanya sebenarnya sudah lengkap di sini, tinggal klik saja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah alur pendaftaran. Setelah membuat akun, itu nanti pengisian data diri, kemudian memilih jalur masuk. Di sini nanti diisi pada berkas atau data prestasinya gitu. Kemudian pembayaran dan cetak kartu peserta. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah peserta memilih jalur pilihannya jelas. Di sini kita pilih SBUB Undip gitu kan. Nah, kemudian membayar biaya pendaftaran di bank-bank yang sudah ditunjuk seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri. Untuk cara-cara langkahnya untuk membayar, di sini sudah ada link ya. Jadi teman-teman tinggal langsung saja masuk ke link ini, nanti akan ada cara-caranya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah peserta mengisi prestasi bakat dan mencetak kartu pendaftaran. Jadi benar-benar harus sampai mencetak kartu pendaftaran. Nah, kemudian peserta mengumpulkan berkas pendaftaran itu. Nah, melihat pengumuman hasil seleksi berkas secara online dan mengikuti ujian secara daring bagi peserta yang lolos seleksi berkas atau administrasi. Nah, selanjutnya adalah persyaratan berkas yang harus dikumpulkan itu terdiri apa saja. Yang pertama adanya foto ya, foto ini terakhir yang terbaru berwarna ya, latar belakangnya nanti warna biru backgroundnya, kemudian ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, kemudian fotokopi ijazah SKL bagi lulusan 2020-2021, fotokopi SKHUN bagi lulusan 2020, fotokopi identitas diri KTP SIM kartu pelajar, kemudian fotokopi rapot semester 1-6. Terus untuk lulusan nanti teman-teman yang tahun ini ya 2022 nanti itu rapotnya semester 1-4 dan kartu tanda peserta pendaftaran, fotokopi sertifikat prestasinya gitu. Kemudian semua dokumen itu dikirimkan ke panitia SBUB. Nanti ke kampus ya, di kampus Undip gitu. Dan di sini bisa dikirimkan melalui pos.
Nah, kemudian berkas yang dimasukkan dalam stop mark itu terdiri dari beberapa warna ya. Berkas dimasukkan dalam stop mark dengan warna merah, jalur olahraga, biru, jalur seni, hijau, keagamaan, termasuk PAVETS, kemudian kuning, jalurnya sains dan teknologi, serta jalur sosial humaniora. Kemudian di sini nanti stop marknya bagian depan ditempeli kartu tanda peserta yang bisa diperoleh saat cetak kartu pendaftaran. Oke, kemudian di sini pilihan kelompok program studinya. Peserta dapat memilih 2 program studi sesuai bidang jurusan dari SMA. Nah, itu disesuaikan. Nah, tingkat level kejuaraannya, teman-teman. Di sini tingkat internasionalnya juara 1, juara 2, 3 itu. Kemudian kalau di tingkatnya nasional juara 1, 2, 3 dan di provinsi hanya juara 1. Nah, lembaga penyelenggara juga perlu dicermati ketika mengambil di jalur olahraga itu siapa yang menyelenggarakan gitu kan. Dari Komite Olahraga Nasional. Nah, ini diantaranya begitu ya. Ada PSSI gitu. Kemudian jalur seni, sains, soshum. Ini nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian kementerian lain yang penting relevan. Lembaga ilmu pengetahuan seperti LIPI juga bisa. Nah, selanjutnya jalur keagamaan itu nanti dari lembaga keagamaan. Nah, kategori prestasi kejuaraan di sini teman-teman itu sudah terbagi menjadi beberapa ya. Di sini ada jalur prestasi dari sains, itu nanti prestasi bakatnya apa saja. Nah, ini ada sains yang Olimpiade Fisika, Biologi, Kimia. Nah, kemudian iptek, robot terbang, robotika, karya ilmiah, roket, kemudian teknologi informasi, kapal, hemat energi, bahan bangunan dan gedung, kemudian kompetisi desain grafis, kemudian Olimpiade yang sosial, ekonomi, geografi, dan juga kompetisi bisnis dan wirausaha serta lomba pidato itu kategori sosum ya. Kalau di sini masih lanjutan soshum, ada lomba debat bahasa Indonesia, ada lomba juga debat bahasa Inggris. Kemudian di keagamaan ada PAVETS minimalnya 20 juz. Kemudian kesenian ada fotografi, MTV, musik, vokal, kemudian lukis, tari, film, paduan suara, dan yang olahraga adalah atletik ya, bulu tangkis, karate, kemudian kempo dan juga panahan. Dan di sini olahraga itu panahan, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, catur. Nah, itu tadi adalah terkait dengan prestasi-prestasi atau bakat yang dimiliki oleh teman-teman ketika ingin mendaftar di jalur SBUB. Untuk kalender pendaftarannya ini tahun kemarin ya, tahun 2021, tapi biasanya dari tahun ke tahun itu terkait bulan tidak akan jauh ya. Ya nanti sekitar bulan Februari sampai Maret 2022, teman-teman bisa sambil cek di websitenya Undip untuk memastikan pendaftarannya itu dibuka pada tanggal berapa begitu. Kemudian terkait dengan biaya pendaftaran di sini sebesar 250.000. Kemudian ketika biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan gitu, itu tidak dapat ditarik kembali gitu. Nah, di sini sudah ada surat edaran penarikan biaya pendaftaran itu juga ada. Jadi silakan teman-teman bisa memaksimalkan untuk mendaftar di jalur SBUB Undip ini, karena tadi kalau dilihat dari segi rapot sepertinya juga sangat memungkinkan buat teman-teman daftar di jalur ini SBUB. Yang penting memang syarat utama itu adanya bakat tadi yang kejuaraan-kejuaraan tersebut. Oke. Saya rasa itu saja teman-teman semuanya. Bagi yang mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih bingung tentang jurusan yang akan diambil, strategi untuk lolos ke sana, teman-teman bisa konsultasi langsung ke saya melalui IG, kemudian juga bisa melalui mengirimkan messenger ke Facebook begitu ya. Dan tentunya semua itu adalah free ya teman-teman. Yang penting di sini jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Oke, thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.